Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mahfud. Siang Bu Retno. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya begini ya Pak Mahfud. Pertemuan ini nanti tujuannya adalah saya ingin menindaklanjuti berkaitan dengan kegiatan praobservasi dan observasi yang sudah Pak Mahfud lakukan kemarin di kelas 8D. Nah, pada kesempatan kali ini di pasca observasi ini tujuannya adalah saya hanya ingin berdiskusi, berbincang-bincang saja dengan Pak Mahfud berkaitan dengan kegiatan yang sudah Pak Mahfud lakukan kemarin ketika praobservasi dan observasi. Langsung saja nih Pak Mahfud. Nah, saya ingin menanyakan yang pertama tentunya bagaimana perasaan Pak Mahfud setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Pak? Setelah melakukan pembelajaran, alhamdulillah senang Pak. Senang ya. Senang karena sudah melakukan pembelajaran dan sebenarnya tujuan kita tercapai, pasti senang. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Mahfud lakukan itu apakah sudah tercapai atau belum Pak? Alhamdulillah secara garis besar tercapai Mbak. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya sudah tercapai, yaitu kemudian tujuan pembelajarannya berkaitan dengan apa Pak? Dengan relasi. Jadi kemarin tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, koordinat kartesius, dan Jadi siswa sudah mampu untuk menentukan atau mengidentifikasikan relasi baik itu di diagram panah, diagram kartesius ataupun di pasangan berurutan. Baik. Nih, menurut Pak Mahfud, kompetensi apa yang sudah baik ketika pembelajaran di kelas yang sudah Pak Mahfud lakukan kemarin? Kompetensi yang saya rasa sudah baik ya, salah satunya kompetensi pengetahuan. Mereka sudah bisa menyajikan relasi dalam 3 bentuk, yaitu diagram panah, koordinat kartesius, dan pasangan berurutan. Terus mereka juga dapat bekerja sama dengan kelompok, dalam satu tim kelompok mereka sudah bisa bekerja sama. Ya, baik, jadi kompetensi yang sudah baik menurut Pak Mahfud itu di bagian kompetensi pengetahuan dan kerjasama, di mana di bagian pengetahuan siswa sudah mampu untuk mengidentifikasi atau menentukan bagian relasi mana yang merupakan diagram panah, diagram kartesius ataupun pasangan berurutan. Kemudian di kerjasama juga siswa sudah mampu untuk melakukan kerjasama dengan baik dengan kelompoknya. Begini Pak Mahfud, bisa Pak Mahfud sampaikan secara keseluruhan kira-kira berkaitan dengan proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan di 8D itu secara keseluruhan itu bagaimana prosesnya? Secara keseluruhan alhamdulillah lancar, cuma ada beberapa sedikit kendala sih terkait dengan pembentukan kelompok. Kemarin pas pembentukan kelompok kebetulan ada satu kelompok yang istilahnya kurang bisa berinteraksi antara satu kelompok tersebut. Nah, satu kelompok dengan yang lainnya, teman-teman satu kelompoknya kebetulan kurang bisa berinteraksi. Tapi kalau secara keseluruhan teman-teman yang lainnya bisa. Cuma satu kelompok itu yang terlihat sedikit kurang bisa berinteraksi di bagian pembentukan kelompok ya. Nah, kira-kira ini kalau lihat skalanya dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Mahfud di posisi skala berapa? Kalau berdasarkan pembelajaran kemarin saya rasa untuk skalanya saya ambil 9, skala 1 sampai 10. Di posisi 9, kira-kira Pak Mahfud seperti apa itu di posisi 9 Pak? Ya, tujuan pembelajarannya ya sudah sesuai, cuma pastinya kan ada sedikit kendala yang dihadapi, yang namanya setiap pembelajaran pasti ada sedikit kekurangan, dan yang namanya kekurangan itu pasti ada, dan tujuannya itu untuk pembelajaran selanjutnya jadi bisa biar lebih. Nah, untuk berikutnya kemarin ketika melaksanakan pembelajaran Pak Mahfud menggunakan model PBL ya. Nah, kira-kira yang sudah Bapak
laksanakan kemarin itu model PPL itu sudah diterapkan pada pembelajaran kemarin apa belum Pak? Saya rasa sudah. Sudah dilaksanakan, tentunya sudah sesuai dengan sintak yang sudah Pak Mahfud rencanakan, ya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan atau observasi yang sudah Pak Mahfud lakukan kemarin, ya. Yang pertama bahwa yang saya amati pembelajarannya sudah baik. Kemudian ketika Pak Mahfud di kelas juga sudah komunikatif antara Pak Mahfud dengan siswa itu sudah komunikatif bagus sekali, sehingga pembelajaran itu terasa menyenangkan walaupun matematika tapi tidak menakutkan gitu ya, dan kelas terasa lebih hidup. Kemudian Pak Mahfud juga sudah melakukan area pengembangan yaitu berupa keterampilan, ya, berupa keterampilan yang mana kemarin Pak Mahfud ketika diskusi anak disuruh untuk melakukan presentasi, ya. Nah, dan untuk menentukan identifikasi relasi, jenis relasi seperti itu. Selanjutnya juga Pak Mahfud sudah melaksanakan PBL atau model PBL tersebut sesuai dengan sintak-sintaknya, ya. Nah, kemudian juga di bagian strategi pembelajaran Pak Mahfud sudah membentuk kelompok sesuai dengan versinya Pak Mahfud, di mana dengan berhitung nih Pak, 1 sampai 5, nanti kelompok 1 misalkan si A 1 berarti kumpul dengan si A dan seterusnya. Itu juga yang saya amati cukup antusias dan dapat berdiskusi dengan baik serta mampu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu juga Pak Mahfud sudah menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT juga pada materi relasi, ya. Kemarin Pak Mahfud juga menggunakan laptop, kemudian menggunakan PPT, proyektor, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja ini, mohon maaf ya Pak Mahfud, itu yang saya amati kemarin terlihat ada satu kelompok ini yang tidak segera mau bergabung dengan satu kelompoknya, padahal kelompok yang lain itu sudah mulai mengerjakan LKPD. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, itu kira-kira kenapa Pak? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya sih kemarin satu kelompok itu kebetulan ada laki-laki dan perempuan yang bisa dibilang kalau misalnya bareng itu kelihatan kayak malu-malu, jadi ada kesan masih canggung. Mungkin juga karena itu kan belum terbiasa, jadi harapannya juga ke depan mereka akan terbiasa untuk kegiatan berkelompok, dan itu juga jadi PR buat saya bagaimana nanti memanage anak untuk bisa lebih baik lagi. Itu memang terlihat sekali kemarin ya, karena mendominasi sekali ketika saya duduk di belakang melihat ada satu kelompok ini memang tidak sesegera mungkin bergabung dengan temannya gitu. Apa yang ditunggu ternyata tadi alasannya sudah disampaikan sama Bapak. Begitu saja Pak, itu beberapa hasil pengamatan atau observasi saya. Semoga kedepannya Pak Mahfud dapat lebih baik lagi ketika melakukan pembelajaran di kelas dan diskusinya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ketika sudah dibagi kelompoknya, si siswa itu juga sudah sesegera mungkin mau bergabung dengan teman sekelompoknya. Dan ya Pak, ya. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya ini. Nah, mengenai kelemahan yang Bapak miliki, ya, itu kira-kira apa yang Bapak rasakan ketika ada satu kelompok nih yang tidak bisa mau segera berkumpul dengan teman kelompoknya, itu kan merupakan di dalam hati Pak Mahfud mungkin, kenapa sih sudah saya suruh tapi kok nggak mau gitu. Itu mungkin ya bisa menjadi PR juga buat saya bagaimana nantinya ketika memanage anak, terutama pas pembentukan kelompok juga perlu diperhatikan lagi terkait dengan bahkan satu kelompok yang istilahnya nanti buat anak itu lebih baik. Jadi perlu dipilih lagi gitu, dan perlu juga mulai karakternya ya Pak. Nah, itu salah satu hambatannya ya Pak ya, atau kelemahan yang Bapak rasakan. Lalu dari hambatan yang sudah Bapak alami tadi, kira-kira apakah Bapak sudah menemukan solusinya? Ya,
berdasarkan yang pengalaman yang sudah ya, setidaknya saya berpikir untuk kedepannya untuk lebih memahami siswa lagi sih, karena yang namanya belajar berkelompok itu kan pasti butuh kerjasama yang baik. Tanpa adanya kerjasama yang baik tentunya juga pembelajaran secara kelompok kurang bisa berjalan. Jadi dengan pemahaman siswa yang lebih baik ya harapannya pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Jadi di bagian solusinya tadi Bapak mengatakan agar Bapak itu kedepannya mau memahami karakter si anak lagi itu untuk pembentukan kelompok, kemudian juga agar anak itu juga Bapak juga memiliki pendampingan ekstra mungkin gitu pada siswa tersebut agar mau bekerja secara tim, tidak harus bekerja secara individu terus gitu. Berikutnya gini Pak, karena Bapak tadi sudah berhasil nih menemukan beberapa solusi. Nah, kira-kira untuk tindak lanjutnya ke depannya ini kira-kira kapan Bapak mau mulai action nih memperbaiki hambatan tersebut? Ya, untuk actionnya ya pembelajaran pembelajaran bisa menggunakan diskusi kelompok. Jadi ketika diskusi kelompok ya katanya sudah bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang masih dilakukan pas pembelajaran kemarin gitu. Karena kan tiap pertemuan tidak selalu menggunakan kelompok, terus tidak selalu teman-teman siswa-siswa itu diskusi atau presentasi, itu tidak. Jadi tergantung materi dan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, jadi betul sekali ya Pak. Jadi tindak lanjutnya ya menyesuaikan gitu ya Pak, menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan ke depannya seperti apa. Ya, bagus sekali ya Pak, luar biasa. Saya apresiasi. Semoga apa yang menjadi rencana Bapak ke depannya itu betul-betul terlaksana dengan baik. Pertanyaan terakhir ya Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan agar ke depannya dapat lebih baik lagi Pak? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya salah satunya untuk manajerial terhadap anak sih, jadi biar bisa lebih paham karakter anak untuk memanage anak itu seperti apa. Itu juga bisa memanage anak lebih baik lagi ya. Saya rasa bisa untuk pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu dalam memanajerial terhadap anak gitu ya Pak, agar anak itu lebih menguasai materinya, kemudian kedepannya juga yang tadi ada kendala diskusi, di dalam diskusi tersebut kendalanya bisa diminimalisir. Kalau bisa malah betul-betul tidak ada hambatan lagi. Semoga kedepannya juga Bapak ketika mengajar di kelas melakukan pembelajaran dapat berinteraksi dengan baik dengan siswa, kemudian dapat menciptakan kelas yang lebih hidup lagi, karena kalau diskusi itu diam saja tidak ada yang mau bertanya, kadang-kadang itu terasa sepi gitu ya Pak. Itu kenapa seperti itu kadang-kadang? Ya baik, sepertinya sudah cukup ya Pak Mahfud percakapan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Pak Mahfud laksanakan pembelajaran kami dapat dijadikan pembelajaran juga, bahan evaluasi, bahan refleksi diri juga untuk Pak Mahfud agar kedepannya baik lagi. Dan yang kedua, saya mau terima kasih karena Pak Mahfud sudah membersamai saya, sudah membantu saya menyelesaikan tugas saya. Oke, terima kasih ya Pak Mahfud. Oke, saya akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.